Dalam seri yang ke-85 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rini Marjan sebagai Sariti, Benny sebagai Sanding, Ape Burhan sebagai Banyak Dekur, Dahlan sebagai Penggalah, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyerongkot, dan Nusri pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Arya Kamandanu menemui Sariti di Padas Kurawan di tepi Sungai Kurawan. Pada saat itu Sanding datang dan pemuda Tumangkar itu cemburu. Arya Kamandanu marah ketika Sanding mengungkit-ungkit masa lalunya bersama Narirati. Nah, Kamandanu, itulah peristiwa yang pernah terjadi 5 tahun yang lalu. Semua orang tahu, bahkan berita itu sampai juga ke desaku, Tumangkar. Memang peristiwa aib mudah tersebar. Peristiwa aib sama dengan wabah. Sudahlah Kakang Sanding, hentikan. Jangan lagi ungkit-ungkit masa lalu Kakang Kamandanu. Tidak ada perlunya, Kakang. Diam kau, Sariti. Dia pantas mendengar kata-kataku ini. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Sanding? Lalu, setelah peristiwa yang menghebohkan itu, tiba-tiba kau menghilang bagaikan asap sampah busuk. Kau kecewa. Kau gigit jari karena gadismu direbut saudara tuamu sendiri. Kakang. Dan kau melarikan diri dari desa Kurawan. Sanding, kalau kau terus berkata-kata tentang masa laluku, aku tidak akan tinggal diam. Kau mau apa, Kamandanu? Kau mau membuat heboh lagi? Kau memang biang keladi keributan. Dan sekarang, kau mau membuat keributan baru dengan Sariti. Sanding, apakah kau seorang laki-laki? Bukan hanya kau yang bisa berlagak besar, Kamandanu. Kalau kau laki-laki, turunlah dari kudamu dan jangan hanya pandai bicara. Turun! Baik, aku akan turun. Nah, aku sudah turun. Sekarang kau mau apa, ha? Mau mengajak baku hantam? Sudahlah, Kakang. Minggirlah, Sariti. Jangan, Kakang. Jangan. Jangan? Kau pikir aku ini apa, Sariti? Kakang. Kau kira aku akan tinggal diam melihat tangannya menggerayangi tubuhmu? Manusia tidak senonoh, kotor. Kakang. Setelah 5 tahun keluyuran tak tentu arah, sekarang kau pulang untuk mengotori desamu sendiri. Orang seperti ini tidak pantas diberi hati. Jangan, Kakang. Jangan. Bagus. Gerakanmu cukup lincah. Sanding, tadi kau menuduhku suka membuat keributan. Apakah bukan kau sendiri yang suka keributan? Wah! Kalau takut, kau boleh melarikan diri, Kamandanu. Sudahlah, Kakang. Jangan ribut-ribut. Minggir, Sariti. Padas Kurawan adalah sebutan untuk suatu tempat di salah satu bagian di Sungai Kurawan. Tempat itu merupakan sebuah lempengan batu padas yang luasnya menyamai sepetak sawah. Di atas lempengan batu itulah Sanding dan Arya Kamandanu bertarung bagaikan 2 ekor ayam jantan. Sanding ternyata memiliki tingkat kanuragan yang lumayan. Hal itu tidak mengherankan karena ayahnya Ki Panggalah adalah bekas seorang jawara di desa Tumangkar. Semula Arya Kamandanu hanya melawan dengan gaya bertahan dengan menggunakan pukulan 12 jurus. Anak ini cukup tangguh juga. Gerakannya cepat dan serangan-serangannya makin berbahaya. Ayo, Kamandanu! Mengapa berhenti? Ayo! Lawanlah aku, Sanding, pemuda dari Tumangkar. Ambillah Sariti untukmu kalau kau memang bisa mengalahkan aku. Pemuda ini di samping tangguh juga sombong sekali. Baiklah, aku terpaksa menggunakan ilmu kanuragan naga puspa tahap kedua.
Arya Kamandanu lalu memusatkan pikirannya pada aliran napas. Dan aliran napas itu kemudian disimpannya di tengah-tengah pusar. Maka tubuhnya mendadak menjadi terasa enteng bagaikan seonggok kapas. Itulah Aji Seipi Angin, atau juga terkenal dengan sebutan ilmu kapas. Kau memang baji! Inikah yang kau bawa pulang setelah mengembara 5 tahun lamanya? Ya! 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 Sanding menjadi terkejut setengah mati karena begitu tangannya bergerak menyerang, mendadak Arya Kamandanu berkelit ringan. Saking cepatnya gerakan itu, seolah-olah Sanding melihat Arya Kamandanu lenyap dari pandangan matanya. Dan hal itu terulang sampai berkali-kali. Sanding menjadi gugup dan kebingungan. Dia seperti bertarung melawan hantu. Kadangkala Arya Kamandanu terlihat di sampingnya, lalu lenyap dan pindah ke belakang atau ke depannya. Setelah beberapa saat lamanya mereka bertarung, agaknya Arya Kamandanu sudah mulai merasa bosan. Kemudian dia bermaksud menyudahi perkelahian itu dengan sedikit memberi pelajaran pada Sanding. Ilmu setan mana yang digunakan orang itu? Kakang, kau terluka? Mana yang sakit, Kakang? Sariti. Mana yang sakit? Sariti, maaf. Aku terpaksa memberi pelajaran sedikit pada pacarmu itu. Supaya lain kali dia berhati-hati kalau bicara. Dan kau Sanding, jagalah mulutmu. Peliharalah lidahmu baik-baik. Orang menjadi mulia dan tercela karena lidahnya. Banyak Dekur itu apa maunya? Dulu dia bilang setuju anaknya ku ambil menantu. Tapi kok tiba-tiba ada berita yang tidak enak begini? Huh. Sanding! Sanding! Iya, ayah. Apa benar berita itu? Berita apa, ayah? Anak celaka. Masa kau malah belum dengar? Berita tentang Sariti, perempuan kesukaanmu itu. Katanya banyak Dekur telah menerima lamaran Hanggareksa. Sariti mau dikawinkan sama anak Hanggareksa yang bernama Arya Kamandanu. Apa benar itu? Mungkin. Aku ingin mendengar kepastiannya. Kalau memang benar, aku tidak bisa terima. Aku malu. Semua orang Tumangkar sudah tahu bahwa Sariti itu calon istrimu. Biar. Akan kutemui banyak Dekur. Ki Panggalah kelihatan sangat gusar. Dia segera bergegas melangkah ke kandang kuda. Seekor kuda hitam yang gagah meringkik keras ketika laki-laki setengah tua itu melompat ke punggungnya. Sanding, kau jangan kemana-mana. Kalau ada orang yang mencariku, katakan, aku ke Kurawan. Tubuh Ki Panggalah berguncang-guncang di atas punggung kuda hitamnya. Laki-laki setengah tua berwajah beringas itu terus memacu kudanya, dan sebentar kemudian
sudah meninggalkan batas desa Tumangkar. Aku minum dulu banyak, Dekur. Aku haus. Silahkan Kakang Panggala. Bagaimana banyak, Dekur? Apa sebenarnya kemauanmu itu? Kau jangan merusak hubungan baik kita. Aku ini berdarah panas. Aku tidak bisa mendengar berita-berita yang tidak enak di telinga. Berita apa, Kakang? Katanya kau mau menjodohkan Sariti dengan anaknya Hanggareksa. Apa benar begitu? Bukan mau menjodohkan, Kakang. Kakang jangan salah paham. Lalu bagaimana? Ceritanya bagaimana? Yang benar bagaimana? Kakang Hanggareksa yang datang kemari dan melamar anakku. Bukankah ini hal yang wajar? Tidak bisa. Itu tidak bisa. Lalu bagaimana jawabmu? Kau terima lamarannya itu? Oh ya, aku belum memberikan keputusan. Tidak bisa. Seharusnya lamaran itu kau tolak. Kau tolak. Kakang Hanggareksa itu sahabatku. Aku tidak bisa menolak begitu saja. Tidak bisa. Kau harus tegas. Kau kan sudah jatuh kata padaku. Kau pernah bilang setuju Sariti ku ambil menantu. Dan anaknya sendiri sudah suka sama suka. Tapi di antara kita belum ada ikatan apa-apa, Iya, Kakang. betul, Iya. betul. Belum ada ikatan apa-apa. Tapi aku tidak mau dibuat malu. Aku harus menjaga kehormatanku. Semua orang di desaku sudah tahu bahwa Sariti adalah calon istri Sanding, anakku. Kalau sampai mereka gagal menjadi suami istri, rasanya tidak enak juga banyak Dekur. Kakang Panggala jangan bersikap sepihak. Kakang juga harus memikirkan segi kepentinganku. Sariti ya anakku. Ya, siapa bilang Sariti anak setan? Sudahlah banyak Dekur. Aku tidak ingin di antara kita terjadi keributan. Benar, Kakang. Kita sudah sama-sama tua. Buat apa ribut-ribut? Tapi kau harus bertindak bijaksana. Kau jangan memaksa aku untuk kembali ke jalan dulu. Aku ini bekas orang jahat. Kau tahu kan? Panggala, bekas benggol kecu, maling, rampok, begal. Tapi sekarang aku sudah tobat, sudah kapok. Aku sudah mau hidup baik. Walaupun masih minum tuak, aku tidak pernah berbuat keributan lagi. Tapi bukan berarti aku sudah tidak punya pendirian lagi. Aku masih bisa tersinggung. Iya. Aku minta maaf kalau telah membuatmu tersinggung, Kakang. Sudahlah. Aku tidak bisa banyak omong. Pokoknya aku tidak terima. Aku tidak akan tinggal diam kalau sampai Sariti dikawinkan dengan anaknya Hanggareksa. Nah, aku pulang. Sariti, duduk dulu sini. Iya, Ayah. Lihat, seperti itu calon mertua yang kau idam-idamkan. Orang tak tahu adat kesopanan, kasar, beringas. Kalau bicara seperti mau menerkam saja. Tapi sebenarnya hatinya baik, Ayah. Baik. Apanya yang baik? Matamu itu sudah tertutup cinta. Mana bisa kau membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Manusia seperti kerbau sinting begitu masih kau katakan baik. Sudah. Aku mau pergi dulu. Kau jangan kemana-mana.
Iya, memang dia tidak mengeluarkan kata-kata ancaman langsung, Kakang. Tapi nada bicaranya dan sikapnya sudah bisa diartikan ancaman. Iya. Tenang sajalah, Hadi Banyak Dekur. Mari, kita cari jalan keluarnya. Tapi kalau bisa, hindarilah keributan. Tapi Kakang, kalau begini caranya, ya mau tidak mau memang akan terjadi keributan. Soalnya dia memaksaku agar Sariti tetap menjadi milik anaknya. Hadi Banyak Dekur. Terus terang, aku keberatan kalau persoalan ini harus melalui jalan keributan. Sebab hal itu pasti akan mengundang perhatian yang berwajib. Dan aku sudah tidak mau lagi berurusan dengan pemerintah Kediri. Kalau begitu, bagaimana kalau persoalan ini kita bawa menghadap kepala desa? Kita minta pertimbangan beliau dan minta bantuan beliau untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Ya. Usulmu itu agaknya bagus juga. Boleh. Mudah-mudahan saja kepala desa bisa memberikan jalan keluar yang adil. Kasihan Angger Kamandanu. Ada saja masalah yang mengusik hatinya. Masalah apa, Bi? Gusti Hanggareksa bermaksud menjodohkan Angger Kamandanu dengan Sariti. Siapa Sariti? Gadis Kurawan juga. Bapaknya masih sahabat Gusti Hanggareksa waktu masih kecil. Lalu, Bi? Ya, ternyata Sariti sudah mempunyai pemuda yang menjadi pilihan hatinya. Pemuda itu marah-marah sampai akhirnya terjadi keributan. Padahal Angger Kamandanu sama sekali tidak tahu apa-apa. Mungkin maksud Tuan Hanggareksa baik, Bi. Mungkin maksudnya untuk mempererat tali persahabatan di antara dua keluarga. Memang, perkawinan model begitu seringkali terjadi, Nona. Namanya kawin keluarga. Ada lagi yang kawin harta. Lalu, bagaimana sikap Kakang Kamandanu sendiri, Bi? Ya, Angger Kamandanu terang-terangan tidak setuju perkawinan macam begitu. Tapi Angger Kamandanu juga tak ingin mengecewakan hati ayahandanya. Maka itulah, kasihan Nona. Angger Kamandanu jadi seperti orang kebingungan. Bi, apakah Kakang Kamandanu sudah tidur? Oh, belum. Tadi Bibi lihat Angger Kamandanu sedang duduk melamun di serambi depan. Kakang? Oh, kau Mesin? Apakah aku tidak mengganggumu? Tidak. Duduklah. Ada apa, Mesin? Mengapa kau belum tidur? Aku belum mengantuk. Nampaknya kau mempunyai masalah yang cukup berat, Kakang. Tidak. Aku tidak punya masalah apa-apa. Kakang,
Apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk membantumu? Tidak ada yang perlu dibantu. Aku tidak mempunyai masalah apa-apa. Baiklah, kau tidak mau mengatakan terus terang. Mungkin kau menganggap aku sudah tak ada perlunya lagi. Kau sudah tak membutuhkan kehadiranku lagi. Maisin, kau jangan menambah beban pikiranku. Aku tahu kau punya masalah berat. Aku ingin membantumu memecahkan masalah itu. Aku ingin berbuat sesuatu untukmu, Kakang. Aku ingin membalas budi baikmu. Tapi rupanya kau sengaja tak mau memberikan kesempatan padaku. Kamandanu! Kamandanu! Kaukah yang duduk di serambi itu, Le? Kamandanu! Kemari kau. Aku ingin bicara denganmu, Le. Maaf, Maisin. Ayahanda memanggil aku. Suara Empu Hanggareksa cukup lantang. Suara itu bergema ke ruangan-ruangan di sekitarnya. Arya Kamandanu bergegas memenuhi panggilan ayahnya, dan Maisin tinggal sendiri di serambi depan. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dikatakan Empu Hanggareksa pada anaknya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri yang ke-86 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Maisin, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Rini Marjan sebagai Sariti, Ape Burhan sebagai Banyak Dekur, Benny sebagai Sanding, Dahlan sebagai Ki Panggalah, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Maisin menemui Arya Kamandanu yang tengah duduk melamun di serambi depan. Arya Kamandanu mengelak ketika Maisin menanyakan masalah yang tengah dihadapinya. Mengapa kau tidak mau berterus terang, Kakang? Aku tidak mempunyai masalah apa-apa. Tak ada yang perlu kau bantu, Maisin. Baiklah. Mungkin kehadiranku sudah tidak kau butuhkan lagi. Maisin, jangan kau tambah lagi beban pikiranku. Nanti kepalaku bisa meledak. Aku ingin membantumu, Kakang. Aku ingin berbuat sesuatu untukmu. Tapi rupanya kau tidak sudi menerima maksud baikku ini. Kamandanu! Kaukah yang duduk di serambi depan itu? Kamandanu! Maaf, ayahanda memanggil aku. Kehadiranku di rumah ini seperti tak ada artinya. Aku tahu, aku bisa merasakan. Tuan Hanggareksa tidak menyukai kehadiranku di rumah ini. Kalau bukan karena Kakang Kamandanu, barangkali aku sudah pergi, entah kemana.
Bagiku, rumah ini terasa sumpek. Aku hampir-hampir tak bisa bernafas di dalamnya. Dengarlah, Kamandanu. Apa yang kurencanakan ini adalah untuk kebahagiaanmu, Le. Kau nanti yang senang, yang memetik buahnya, bukan siapa-siapa, Le. Kalau saya merasa tidak menanam, apakah pantas jika memetik buahnya, Ayah? Yang menanam memang bukan kamu, tapi aku, orang tuamu. Kan sudah pantas kalau anak menikmati hasil pekerjaan bapaknya. Tapi, tentu saja pekerjaan yang baik. Begini, Kamandanu. Sejauh-jauh terbang burung, akhirnya toh harus berhenti untuk membuat sarang. Petualangan, pengembaraan, hidup berkelanan jajah deso Milangkori, itu baik-baik saja, Le. Sebagai anak muda, harus banyak pengalaman, harus banyak yang dilihat, harus belajar membuat perbandingan-perbandingan. Ini memang merupakan tahap untuk mencapai kedewasaan. Dan tahap ini suatu ketika harus dilewati. 5 tahun kau pergi mengembara, dan sekarang kau harus membuat sarang. Kau masih mempunyai orang tua, Le. Kau tidak perlu susah payah bekerja sendiri. Jika kau mau menurut, aku jamin, hidupmu bakal senang, Le. Apakah Ayah sedang membicarakan rencana perkawinan saya dengan putri Paman Banyak Dekur? Bagaimana kau tahu? Saya tahu dari Sariti sendiri. Bahkan saya telah kena getahnya. Saya telah memetik hasilnya. Pacar Sariti marah-marah dan melabrak saya. Kami terpaksa bertengkar dan berkelahi. Jangan hiraukan anak tumangkar itu. Pamanmu Banyak Dekur lebih memihak pada kita, Le. Tapi saya tidak bisa menerimanya, Ayah. Apa? Apa katamu? Dengar, Kamandanu. Aku mempunyai alasan yang kuat. Mengapa buru-buru merencanakan perkawinanmu? Aku tidak ingin kau hidup menggelandang lagi. Aku tidak ingin masa depanmu menjadi hancur di tengah jalan. Tidak, Ayah. Tidak. Saya tidak bisa menerimanya. Perkawinan seperti itu hanya akan membawa malapetaka. Perkawinan tanpa cinta hanya akan membuat penderitaan bagi kedua belah pihak. Dengar dulu, Kamandanu. Tidak. Saya tidak mau, Ayah. Saya tidak mencintai Sariti. Dan Sariti pun sudah mempunyai pilihan yang lain. Dia tidak akan bahagia menjadi istri saya. Kamandanu! Aku ini apamu, Ayah adalah orang tua saya. Oh, Kamandanu. Apakah kau tidak tahu? Apakah kau tidak bisa melihat seperti apa keadaan ayahmu sekarang ini? Lihatlah, Le. Bukalah matamu dan lihat. Ayahmu ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya kebanggaan lagi. Ayahmu sudah seperti seonggok sampah. Kakakmu Dwi Pangga seperti itu kelakuannya. Seperti babi. Bahkan dia tidak sudi menengok ketika aku sakit parah. Dan sekarang kau mau menyakiti hatiku juga.
Apakah hidupku harus gagal? Ayahanda, bukan maksud saya mau menyakiti hati Ayahanda. Hanya kau, Kamandanu. Hanya kau satu-satunya yang bisa kubanggakan, Le. Tapi rupanya kau pun mau menendang mukaku dengan semena-mena. Oh, Anggareksa. Mengapa sisa-sisa hidupmu harus kau isi dengan tontonan-tontonan yang menyakitkan ini? Maafkan saya, Ayahanda. Maafkan saya. Kakang. Tinggalkan aku, Mesin. Pikiranku sedang kacau. Biarkan aku sendiri. Aku tahu dari Birongkot persoalan apa yang sedang kau hadapi. Aku kesal. Mengapa aku harus selalu kesal dan kecewa? Kakang, mungkin maksud ayahmu baik. Dia ingin membahagiakanmu. Apakah kebahagiaan bisa dicetak seperti sepotong makanan? Kalau kebahagiaan mudah didapat, tidak akan ada kekacauan lagi di muka bumi. Semua orang akan tertawa. Tak akan ada lagi ratap tangis. Tak akan ada lagi perbuatan kekerasan. Kau tahu, dunia bisa menjadi kacau balau begini karena kebahagiaan begitu susahnya ditangkap. Kebahagiaan seperti burung-burung terbang di udara dengan sayap-sayap ajaib. Dan kita semua yang hidup di permukaan bumi ini adalah para pemburu yang konyol. Kita selalu menjadi permainan burung-burung celaka itu. Kita selalu menjadi permainan apa yang bernama kebahagiaan. Itulah sebabnya di mana-mana ada perang, ada permusuhan, ada pertentangan, pertikaian berdarah, ada ratap tangis, ada penderitaan yang merintih siang malam. Kalau begitu, kau menganggap kebahagiaan itu tidak pernah ada? Apakah kau bisa menjawab pertanyaan itu untukmu sendiri? Sudahlah, Kakang. Mengapa kita tidak hidup secara wajar saja? Itu bukan jalan keluar. Tapi itu meringankan beban. Kita manusia memang merindukan kebahagiaan di sepanjang hidup kita. Seringkali kita kecewa karenanya. Namun begitu, kita harus tetap sadar bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita hidup dikelilingi orang-orang lain. Karena itu, kita harus banyak belajar untuk bisa menghargai maksud baik orang lain. Menurut pendapatku, apa yang direncanakan ayahmu itu cukup bijaksana. Mesin, apakah kau mengharapkan agar aku mengawini wanita lain? Menurut Birongkot, gadis itu namanya Sariti. Dia gadis yang baik dan manis. Dan dia warga desa Kurawan juga. Tapi aku tidak mencintainya. Apakah itu tidak cukup jelas? Mesin, aku hanya mau mengambil istri wanita yang kucintai dan mencintai aku. Oh, aku tahu. Aku tahu. Mungkin kau mengharapkan agar aku mengawini wanita lain. Tapi itu tidak mungkin. Itu tidak akan pernah terjadi. Bukankah kau tahu apa yang kuinginkan? Kau tahu apa yang kudambakan? Sariti. Ada apa, Ayah? Kau lihat 40 pot bambu yang dipanjangkan di halaman rumah kita itu? Iya, Ayah. 3 hari lagi halaman rumah kita akan ramai dikunjungi orang. Mereka akan berdatangan untuk melihat tontonan yang menarik. Dan kau pun harus ikut menonton. Kau harus melihat sendiri siapa nantinya yang bakal menjadi jodohmu. Saya sebenarnya malu, Ayah. Mengapa harus dengan cara seperti ini? Itu sudah menjadi keputusan kepala desa.
Dan sudah menjadi adat kebiasaan di desa kita. 2 orang pemuda yang menginginkan seorang gadis, maka harus memperebutkannya di atas 40 potong bambu. Tapi ayah... Cukup. Kau tidak usah membantah. 3 hari lagi, Sanding dan Kamandanu akan menunjukkan kemampuannya di atas potongan-potongan bambu itu. Dan yang keluar sebagai pemenang berhak membawamu pergi. Ini sudah merupakan keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Kecuali salah seorang di antara mereka mengundurkan diri. Bagus. Ya. Terus. Perhatikan kakimu. Awas. Bagus. Terus. Terus. Bagus. Awas. Kaki kananmu. Kaki kiri. Kanan. Terus. Iya. Sekarang berputar. Ayo berputar. Bagus. Terus berputar. Bagus. Ya, cukup. Cukup. Turun. Bagus. Bagus sekali. Gerakanmu cukup lincah dan gesit. Kau pasti akan memenangkan pertandingan nanti. Kamandanu tak mungkin bisa melakukan gerakan di atas potongan bambu seperti yang baru saja kau lakukan. Dia pasti akan keok dan Hanggareksa akan mendapat malu. Tapi belum tentu saya akan menang, ayah. Apa? Kau pasti menang. Di seluruh desa Tumangkar ini, tak ada yang bisa mengalahkanmu dalam adu ketangkasan di atas potongan bambu. Apalagi Kamandanu. Ayo, sekarang ambil tongkat rotan itu. Aku akan melihat sampai sejauh mana kemampuanmu bertarung di atas potongan bambu. Ayo, cepat ambil tongkat itu dan naik. Baik, ayah. Dengan lesu, Sanding memungut tongkat rotan, kemudian melompat ke atas potongan bambu. Kakinya kelihatan bergetar, karena menjaga keseimbangan tubuh agar jangan sampai terjatuh. Sementara itu, Ki Panggalah sudah lebih dulu berada di atas potongan bambu. Ayah dan anak itu kini berhadap-hadapan muka. Nah, kau sudah siap? Ya, ayah. Kau sudah siap? Awas! Aku akan menyerangmu. Ki Panggalah segera menyerang Sanding. Sanding melompat kiri kanan untuk menghindari serangan. Bambu yang selesai mereka injak sampai gemeretak dan bergoyang-goyang. Tiba-tiba Sanding lengah. Kakinya belum sampai menapak di ruas bambu ketika ayahnya sudah kembali menyerang dengan tongkat rotan. Goblok. Baru 2 jurus kau sudah jatuh. Saya tidak siap untuk bertanding, ayah. Kau jangan bikin malu ayahmu. Kau harus siap. Kau hanya malas, tidak mau berlatih dengan keras. Apa kau ingin Sariti direbut orang? Saya kira keputusan kepala desa ini tidak adil, ayah. Bagaimana kau bisa bilang tidak adil? Ayah, Sariti mencintai saya. Seharusnya Sariti menjadi milik saya, ayah. Sanding, Sariti pasti akan menjadi milikmu. Tapi kau harus mau kerja keras untuk itu. Kau harus dapat menjatuhkan Kamandanu dari atas potongan bambu. Kau laki-laki. Kau harus memperoleh seorang wanita idamanmu dengan kemenangan. Ayo,
Pungut lagi tongkat itu dan naik. Ayo cepat. Aku akan melatihmu dengan keras selama 3 hari ini. Kalau kau malas, kau akan sakit. Aku sendiri yang akan menghajarmu dengan tongkat rotan ini. Ayo, naik, cepat. Baik, Ayah. Minum. Kita istirahat dulu. Ayo, diminum. Tidak, Ayah. Ada apa kau ini, Sanding? Kau seperti orang tidak punya gairah. Kau lemas. Kau takut ya? Kau gentar melawan Kamandanu? Tidak, Ayah. Kalau takut, lebih baik kau mati saja. Aku tidak suka punya anak penakut. Kau harus menjadi seperti aku. Bapakmu ini. Kau tahu siapa bapakmu kan? Dulu, ketika masih muda, aku dapat mengalahkan 3 orang pendekar sekaligus dalam 1 malam. Mereka semua kubuat kalang kabut di atas potongan bambu. Bahkan salah seorang di antaranya terpaksa diangkut ke rumahnya karena luka-lukanya. Dan sekarang kau harus menggantikan aku. Kalau kau bisa memperoleh wanita dengan cara seperti ini, kau akan lebih terhormat. Kau akan bangga dan istrimu nanti akan menghargaimu sebagai laki-laki. Tapi saya belum yakin akan menang, Ayah. Kalau sampai kalah, berarti kau menghina aku. Di mana akan kusembunyikan mukaku ini, ha? Tidak. Kau harus menang. Kau harus bisa menghajar Kamandanu sampai terjungkal dari atas bambu. Anak harimau, kalau sudah besar akan bertaring kuat seperti bapaknya. Dan nanti dia pun akan menjadi raja rimba seperti bapaknya. Dan kau, Sanding, kau anak pendekar, anak jawara, harus jadi jawara pula. Ingat, kau jangan sampai mengecewakan aku. Aku tidak yakin akan bisa memenangkan pertarungan itu, Sariti. Ya, aku sudah melihat sendiri kemampuan Arya Kamandanu jauh berada di atasku. Aku pasti akan kalah. Dan kalau aku kalah, berarti kau akan menjadi milik orang lain, Sariti. Tidak, Kakang. Siapapun yang akan keluar sebagai pemenang tidak akan mempengaruhi ketetapan hatiku. Tidak bisa, Sariti. Siapa yang menang akan berhak mengambilmu sebagai istri. Aku tidak mau, Kakang. Itu sudah menjadi keputusan kepala desa. Ayahmu, ayahku, dan ayah Kamandanu sudah setuju. Dan nanti ada banyak saksi yang melihat jalannya pertarungan itu. Aku tidak peduli, Kakang. Mereka tidak adil. Iya. Mereka memang tidak adil. Mereka telah memojokkan kita. Mereka akan memisahkan kita. Biar saja, Kakang. Jangan hiraukan mereka. Dan kalaupun kau yang kalah, aku akan tetap bersamamu. Aku belum menemukan cara untuk mengatasi kesulitan ini, Sariti. Mengapa Kakang tidak menolak saja? Menolak bagaimana? Iya, menolak pertarungan itu, Kakang. Aku tidak mau dibunuh ayahku sendiri. Apa kau tidak kenal watak ayahku? Justru dia yang bernafsu sekali mendukung usul kepala desa. Dia sangat mengharapkan agar aku dapat keluar sebagai pemenang. Dia melatihku habis-habisan dari pagi sampai jauh malam. Tapi aku tetap tidak yakin dapat mengalahkan Kamandanu.
Kamandanu mempunyai ilmu seperti hantu. Kau lihat sendiri, dia bisa bergerak seperti angin. Ya, mungkin bukan jodoh kita, Sariti. Kakang jangan putus asa. Kau sampai hati melihat aku menjadi bulan-bulanan Kamandanu. Aku malu sekali kalau sampai hal itu terjadi. Kang, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku akan berusaha. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan menemui Kakang Kamandanu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Sariti untuk mengatasi kesulitan mereka? Dan mengapa dia mau menemui Arya Kamandanu? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.